gue sebagai fans Madrid, gue punya cocokologi nih kalau Madrid akan Aporla 15. Jadi nih ya, gue cocokologi laga terakhir Madrid di La Liga 2021-2022 sebelum final di Paris waktu itu, Real Madrid 0-0 lawan Betis. Terus mereka juara La Liga 4 pekan lebih cepat. Nah sekarang musim ini Madrid juga menutup musim melawan Real Betis. Skornya 0-0. Dan juga mereka juara La Liga 4 pekan lebih cepat. Kembali lagi di Skor Radar dar. Wih, Capek gue di sini. kenapa capek sih? Dilihat yang ponakan gue, view-nya gede. Iya, tapi banyak dihujat Kang. Iya nggak apa-apa, tapi view-nya gede yang gua. Tapi yang sebelumnya gede. Iya pas derby klasiko doang Tapi gedenya. karena lu nggak gede sih. Iya sih. Kalau situ kan Pengetahuannya. iya, kedekatan sama Iya. namanya ilmu-ilmu yang tren terbaru gua Terbaru kurang. kurang. Gua terpaku di generasi lama lah. Betul, lu terlalu lama. Terlalu historis. Nah, kalau ngomongin historis ini ada Tim historis juga. Tim historis yang berkaitan dengan legenda. Iya. Karena kita akan bahas Real Madrid yang baru saja ditinggal sang legenda, salah Belum. satu legenda. Ya udah dong. Oh ya, satu pertandingan lagi. Satu pertandingan lagi masih ada. Toni Kroos Toni Kroos. meninggalkan Santiago Bernabeu. Wih, gua sangat bangga pernah foto bareng loh. Iya, gue ngeliat update-annya. Iya, foto bareng sama Toni Kroos. Gue udah ini lu foto aja sama dia. Dan tuh adenya lagi. Apa? Siapa nama adenya? Siapa Kroos gitu Mana? namanya. Enggak, itu Toni Kroos benar waktu masih di Bayern belum dipinjemin ke Stuttgart. Kalau nggak salah Leverkusen gue lupa. Nah, tapi lu kan gue tahu lu itu ngikutin Bundesliga. Dulu. Iya, makanya yang dulu tuh lu ngikutin Bundesliga gila-gilaan gitu. Dan Toni Kroos kan dimulai di Bayern Munchen, Bayer Leverkusen Leverkusen yang pinjemin. yang dipinjemin. Lu ngelihat pemain ini kan sebenarnya bisa dibilang Toni Kroos tidak mendapat spotlight yang begitu besar lah Yes. dibanding pemain-pemain lain gitu. Padahal dia ini pemain yang luar biasa kalau menurut gua sebagai fans Madrid gitu. Kalau menurut lu gimana kan? Enggak gini, problemnya bahwa fans sepak bola kebanyakan itu ya termasuk juga kayaknya bukan para pandit ya, para yang di sana itu melihat bahwa skill individu itu selalu ditonjolkan. Kita lihat aja pemenang Ballon d'Or rata-rata kalau nggak gelandang serang penyerang. Iya. Jarang sekali untuk pengecualian Luka Modric ya waktu dia juara bersama Real Madrid sama di Liga Piala Dunia juga dia lolosin Kroasia. Tapi gua ngelihat bahwa si Toni Kroos ini memang punya sesuatu yang istimewa sebagai gelandang tengah waktu itu. Ya makanya ketika itu orang lain kan ngejar Oliver Kahn atau siapa, gue ini aja nih kayaknya nih di masa depan kalau gue lihat statistiknya bagus nih anak, ya akhirnya gue foto sama Toni Kroos waktu itu. Dan akhirnya pas mereka dia resign, gue baru dia retire, gue lihat wah ada postingan gue yang lama ya gue posting lagi ya, karena ini gue ngelihat bahwa dengan gaya bermainnya memang bisa lama lah pada saat Apa sih yang bikin Toni Kroos itu sespesial itu Kang menurut lu? Maksud gua kalau ke spesial gini, seorang gelandang bertahan ya, seorang gelandang lah istilah dia kan posisi awalnya juga tidak matuh lah, tidak tetap ya, karena dia punya menurut gua visi bermainnya sih Jap. Ya lu lihat deh gelandang-gelandang yang bermain sebagai gelandang bertahan rata-rata punya karir yang sangat panjang. Di Indonesia ada Bima Sakti lah contohnya ya, yang kita lihat sampai usia 40 main, kemudian ada Toni Kroos, ada Andrea Pirlo yang juga sampai usia usia senjanya untuk para pesepak bola masih tetap konsisten ya, karena memang posisinya di situ yang murni mengandalkan kemampuan dia dalam membaca permainan dan juga melepaskan umpan. Secara fisik ya memang harus selalu dijaga, cuman kan itu bukan syarat utama untuk seorang metronom seperti Toni Kroos seperti itu. Nah, dengan hengkangnya atau pensiunnya si Toni Kroos ini gitu, padahal dia sebenarnya masih bisa bermain. Ini kan cukup mengagetkan. Ya Luka Modric yang itu aja masih main ya. Betul, timnya sendiri lah, bahkan Real Madrid pun dikagetkan gitu. Dengan ngelihat komposisi sekarang tidak membeli pemain ya, tidak membeli pemain di musim depan, kita berandai-andai siapa dari pemain yang tersedia gitu yang mendekati lah, yang bisa menggantikan perannya Toni Kroos di Real Madrid. Ya. Apa
emang gak ada pengganti dan bakal pincang nggak? Enggak sih kalau menurut gua, kalau pincang enggak. Mungkin kita tidak akan menemukan pemain dengan karakteristik seperti Toni Kroos. Tapi kalau kita lihat ada banyak pemain muda Madrid, terutama yang 2 orang yang Prancis itu, Jap, menurut gua sih Camavinga dan Tchouaméni bisa menggantikan peran dia. Apalagi Valverde. Ya Valverde mungkin karakternya lebih terengginas lah dibandingkan Toni Kroos. Tapi kalau gua melihat ya Camavinga ini menjadi jawaban yang pas ya, karena sebenarnya gua berharap Bellingham sebelumnya. Tapi ternyata Bellingham ketika pindah ke Real Madrid bermain lebih advance. Betul. Bisa sebagai false nine itu pemain nomor 10. Dan menurut gua jadi yang paling mungkin dengan karakteristiknya adalah Camavinga sih untuk menjalankan peran itu. Ya walaupun memang usianya masih muda banget ya sebenarnya. Iya kan Toni Kroos juga sekarang berapa sih usianya? Sekarang 34. 34. Berarti gua ketemu 16 tahun lalu, 15 tahun lalu kan masih 19 ya. Menurut gua ya Camavinga punya potensi untuk seperti Toni Kroos, tapi mungkin belum sematang itu. Betul. Tapi secara potensi punya lah. Nah, ini pun juga menjadi beradu doa atau beradu ingin memberikan persembahan nih di final UCL. Karena dari kubu Madrid pengen memberikan gelar ke-15 Madrid untuk Toni Kroos atau gelar UCL ke-6-nya dia. Yes. Sebagai pemain terbanyak dengan gelar UCL kalau dia dapetin ini. Di sisi lain di kubu lawan ada Marco Reus yang juga sudah memutuskan untuk pergi dari Borussia Dortmund dan ini menjadi pertandingan terakhirnya juga gitu. Apalagi dia belum pernah menang Liga Champions kan. Jadi ada sisi yang lebih sama-sama inilah sebenarnya, sama-sama andalannya timnas Jerman, terus juga mau selesai sama klubnya, yang satu pensiun, yang satu belum tahu lagi kelanjutannya gimana. Nah ini final nanti akan seperti apa menurut lo dari kita ngomongnya secara general dulu deh, dari segi tim dan juga penampilan mereka 2 tim sejauh ini. Ya kalau gua melihat ya jelas satu Real Madrid lebih diunggulkan lah. Nggak peduli lah si Marco Reus mau pergi atau apa sebagai persembahan terakhir, tapi secara modal jelas Real Madrid punya kans lebih besar, Jap. Cuman kan yang jadi persoalan apakah Real Madrid masih tetap di gigi 5 setelah memastikan gelar juara La Liga lebih dini ya. Itu kan yang menjadi pertanyaan besar. Sementara Dortmund terus berjuang untuk posisi 4 besar di Bundesliga. Pertanyaan itu doang sih. Kalau misalnya Real Madrid ternyata tidak menurunkan gigi, maksudnya tetap di gigi 5 atau sesial-sialnya gigi 4, menurut gua Madrid yang punya potensi untuk memberikan persembahan terakhir bagi Toni Kroos ketimbang Dortmund untuk kali kedua juara Liga Champion ya. Itu sih Jap menurut gua. Nah kalau kita ngomongin soal Dortmund gitu kan gak ada yang predik lah, gak ada yang ngebahas Dortmund ini punya kans buat ke final gitu. Nggak tiba-tiba sih, perjuangan mereka di grup pun mereka lumayan sulit loh. Satu grup sama PSG, terus juga satu grup sama Milan dan Newcastle. Yang grup neraka tapi nggak neraka-neraka amat lah sebenarnya. Ternyata nggak neraka-neraka amat gitu. Tapi perjuangan mereka menuju final tuh emang luar biasa gitu. Atletico Madrid kalah dulu di home bahkan di Atletico kalah tapi comeback menang final Iduna Park. Iya. Terus juga PSG juga kayak gitu. Nah, ini yang kadang ditakutkan gitu ketika klub yang tidak dijagokan menghadapi tim yang di atas angin atau di atas kertas jauh di atas Dortmund gitu, Madrid yang punya sejarah UCL, DNA UCL istilahnya gitu. Tapi apalagi belakangan ini di final siapa yang dijagokan malah kalah. Di Europa League Atlanta Leverkusen yang dijagokan Atlanta yang menang. FA Cup City MU. City yang dijagokan jauh MU yang menang gitu. Nah ini juga bisa menjadi itu tuh gitu. Tapi anyway gue mau bahas tentang pelatihnya Borussia Dortmund kan. Karena gue baca di salah satu website Coach's Voice. Jadi lu rajin baca ya? Iya dong. Discord nggak pernah baca lu? Iya jarang. Nggak benar. Jadi yang menarik adalah kalau ini tuh adalah hasil investasi, hasil kesabaran dari manajemennya Borussia Dortmund gitu. Mereka itu memang punya target besar atau impian besar untuk si Edin Terzic ini. Jadi kan dia 2013 sampai 2017 jadi asistennya Slaven Bilic di Besiktas sama di West Ham kan. Nah itu ternyata kisahnya adalah si Bilic ini datang ke sporting directornya Dortmund, Michael Zorc, minta gue butuh pelatih yang gak cuma bisa ngelatih tapi bisa nganalisis. Terus, nah gue punya nih satu nih kata si Zorc, tapi gue punya plan besar buat nih orang, yaitu si Edin Terzic ini. Tapi yaudah gue pinjemin ke lu gitu buat belajar. Dan ternyata terbukti gitu 2017
dia kembali lagi ke Dortmund as a asisten pelatih dulu, terus sampai akhirnya bisa menjadi pelatih kepala. Di musim lalu berjuang sampai hari terakhir. Yes. Sampai benar-benar match terakhir, tapi sayangnya kalah. Munchen yang akhirnya menang. Nah sekarang juga kayak gitu. Menurut lu seorang Edin Terzic ini spesialkah kayak fenomena kayak Xabi Alonso atau gimana lu melihat pelatih? Gue melihat bahwa olahraga modern ini udah jauh berkembang ya Jap ya dibandingkan. Mengapa seorang analis, ya kan ini istilahnya seorang analis ya. Seorang analis bisa menjadi pelatih ya karena dia punya bekal yang cukup gitu loh. Kita sedikit keluar dari cabang sepak bola, siapa Erik Spoelstra pun ketika di Miami Heat mengawali karir sebagai video analis, dia akhirnya bisa membawa timnya menjadi juara 2 kali. Dan mungkin Dortmund ini yang kita tahu bahwa investasinya memang terhadap tim itu luar biasa. Gue pernah ke tempat latihannya luar biasa, terus mereka juga scoutingnya sangat bagus. Jadi menurut gue apa yang dilakukan Michael Zorc di Dortmund memang sesuai dengan kapabilitas tim tersebut. Mereka tidak sekaya Bayern Munchen memang. Betul. Tapi mereka lebih lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan biaya yang didapat dengan output yang dihasilkan. Dan gue sendiri melihat bahwa beberapa pemain yang ada sekarang seperti Adeyemi, siapapun itu adalah merupakan buah dari investasi yang dulu tadi disebutkan itu Jap. Ya kalau ngomongin pemain memang bukan pemain yang bisa dibilang grade A. Di lapis 1 lah ibaratnya pemain yang punya kelas bintang gitu ya. Iya, baru calon A. Calon A menuju A gitu. Yes. Salah satu pemain yang mungkin memang punya andil besar adalah Julian Brandt kalau menurut gua. Dia lumayan di lini tengah menjadi andalan, bahkan assist dan golnya pun 2 digit gitu. Terus juga ada Fulkrug strikernya. Terus juga ada Yemi tadi yang lu bilang dan Jadon Sancho menurut gua yang pemain yang bisa dibilang udah nih karirnya habis nih gitu. Iya, tapi ketika kan dia berselisih dengan Ten Hag dan MU gitu. Iya, dia mungkin ngerasa di MU bukan di rumahnya gitu. Ini juga kasus Sancho kan bukan hanya satu kali. Betul. Kejadian di lapangan hijau. Kita lihat Pogba bagaimana Juventus dan di Manchester United sangat jauh berbeda. Ya nggak usah ketika di Manchester United dan di Perancis saja ketika pada saat yang bersama kan juga jauh berbeda. Dan mungkin Sancho itu merasa Dortmund sebagai rumahnya. Dan salah satu keunggulan Dortmund adalah bagaimana atmosfer stadion tersebut. Kita lihat bagaimana Atletico bisa dibalikan keadaannya karena bagaimana tekanan dari yellow wall-nya itu. Itu begitu luar biasa. Ibaratnya gue pernah ke sana sekali, nggak usah flexing gitulah. 2 kali deh. Gitu. Nambah. Nah, itu bagaimana tekanan seperti bener lah. Kalau gue lihat ini gue kayak dengung lebah emang bener ya. Ya sengatan dari penonton ini menurut gua kalau gua jadi pemain Dortmund di sana gua akan sangat termotivasi. Tapi kan nanti masanya finalnya di Wembley, maksudnya di tempat netral. Jadi nggak ada efek seperti itu, mungkin tidak akan terlalu terasa di final nanti. Tapi kalau menurut lu sendiri pemain yang benar-benar punya peran penting lah. Nah ini gua ada juga beberapa kali ada baca tadi kalau mereka tuh selalu berhasil meminjam pemain di saat yang tepat gitu. Kayak dulu waktu itu ada Achraf Hakimi ketika mereka kehilangan Lukas Piszczek. Ada Hakimi yang dipinjemin dari Real Madrid waktu itu dan berhasil juga buat menambal kurangan itu. Terus Michy Batshuayi yang waktu itu Auba cabut, mereka butuh depan. Batshuayi juga oke gitu. Jadi penambal dari situ. Nah sekarang ada Ian Maatsen dari Chelsea, back kirinya, kontribusinya juga luar biasa. Ada Sancho dari MU. Dan juga Sancho dari MU. Jadi peran-peran pemain ini tuh mereka memilih pemain yang tepat guna gitu istilahnya Kang. Iya selain tepat guna mereka dalam artian gini, ya itulah bukti dari hasil bagaimana olahraga modern tidak bisa dipisahkan dari teknologi yang berupa data dan juga statistik. Mungkin Sancho itu adalah pemain hebat luar biasa, tapi tidak sesuai dengan gaya kepelatihan Ten Hag. Tapi ketika dibuat Terzic, dia berdasarkan analisnya Dortmund ini yang sangat cocok dan itu yang dilakukannya. Jadi perkaranya satu, pemberian kepercayaan itu yang paling penting. Yang kedua adalah pemanfaatan teknologi dan akhirnya bisa mengoptimalkan pemain seperti itu sih Jap. Dan Dortmund kemungkinan justru akan main lebih bertahan nih pasti. Karena kalau kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya mereka mengandalkan counter attack gitu. Bahkan player of the match mereka lawan PSG pun Mats Hummels di dua leg itu gitu. Nah ini kan berarti gimana lu ngelihat Real Madrid yang bermain tanpa striker murni istilahnya,
hanya super sub Joselu dengan Vini, Rodri dan juga Jude Bellingham bisa nggak sih menembus pertahanannya Borussia Dortmund gitu nanti? Iya, kalau gua melihat bagaimana Dortmund kebobolan memang sebagian besar dari open play ya. Dan asalkan Real Madrid cukup waspada dengan pergerakan dua pemain sayap Dortmund itu Adeyemi dan juga Sancho. Menurut gua hasil akhir sudah bisa sesuai prediksi bahwa Real Madrid akan menang. Tapi kan ini kan menjadi tugas berat bagi siapa? Carvajal maupun siapa? Ferland Mendy untuk mematikan pergerakan pemain sayap Dortmund karena sebagian besar aliran serangan Dortmund itu bermula dari Adeyemi dan juga Sancho. Jika dua pemain ini bisa dimatikan, gua rasa pertandingan akan sangat mudah didikte oleh Real Madrid. Sama ini sih yang gue menarik juga, yang mungkin ini bisa merepotkan Real Madrid karena Terzic ini nge-build serangan itu kebanyakan dari 4 backnya justru. Dari Niklas Süle, terus siapa satu lagi Stolkhok ya? Siapa namanya backnya satu lagi? Schlotterberg. Ya itu dia susah banget namanya. Sama Hummels gitu. Mereka tuh backnya itu rata-rata punya akurasi long pass yang bagus banget. Iya, ini seperti yang dimiliki oleh Chiellini dan juga siapa? Bonucci. Betul. Umpan itu, tapi kan kembali umpan itu rata-rata mengarahkan kepada Adeyemi dan juga Sancho. Tapi kan seenggaknya ngelewatin lini tengah nih kan. Jadi head to head lini tengahnya kan Madrid kuatnya di lini tengah kan. Jadi bisa dilewatin dong mereka itu yang tinggal bagaimana fungsi gelandang bertahan di sana untuk melapis Carvajal maupun Ferland Mendy karena pasti bola akan jatuh di depan fullback Madrid dan juga pemain sayap Dortmund. Itu yang harus diwaspadai. Ini menjadi tugas Toni Kroos, Modric ataupun Valverde untuk membaca situasi tersebut. Apalagi kalau dalam posisi menyerang Madrid ya backnya udah tahu sendiri. Carvajal sama Ferland Mendy udah pasti nusuk ke dalam gitu. Jangan sampai kecolongan ketika umpan panjang dilepaskan Hummels maupun Schlotterberg. Betul. Nah ini juga menarik adalah yang gua inget pertemuan mereka itu salah satunya adalah 2012-2013 semifinal Dortmund Madrid di kandang Bernabeu. Madrid menang 2-0 tapi di Dortmund Lewandowski 4 gol. Anjir. Iya. Kesel banget gue. Tapi kan kondisinya beda sekarang. Tidak ada sosok seperti Lewandowski dan kita tahu bahwa Dortmund saat itu Jurgen Klopp juga pelatihnya. Bukan masa Jurgen Klopp ya, bahwa Dortmund saat itu menjadi dalam tanda petik sebelum Leverkusen adalah tim terakhir yang bisa menahan dominasi Bayern Munchen. Menurut gua untuk saat ini situasinya jelas jauh lebih underdog lah. Mungkin tidak akan seketat seperti pertandingan final 2012-13 ketika Bayern menjadi juara. Ketika itu kan sempat imbang ya. Seperti itu sih Jap. Tapi gini Jap, gue juga punya fakta unik. Apa tuh? Si wasit ini yang asal Slovakia, Vincik itu dari 9 sampai 10 partai itu tim Spanyol cuma menang sekali loh. Waduh, bahaya. Berat loh ini ya. Bahaya bos. Iya. Tapi kan Madrid tidak mengenal kalah kalau di laga final. Madrid itu cuma 3 kali kalah di partai final. Tapi tidak satu pun dari wakil Jerman. Mereka kalah dari Benfica, dari Inter Milan sama dari Liverpool. Itu pun terkejadian tahun udah lama sekian lah, tahun 83 terakhir kan. Ya maksud gua ya itu juga ya, satu sisi fakta dari wasit memberatkan Real Madrid, tapi dari sisi lain faktor sejarah Real Madrid ketika melangkah ke final mengunggulkan tim asal Spanyol tersebut. Tapi gue juga ada cocokologi Kang. Apalagi gue sebagai fans Madrid, gue punya cocokologi nih kalau Madrid akan Aporla 15. Jadi nih ya gue cocokologi laga terakhir Madrid di La Liga 2021-2022 sebelum final di Paris waktu itu Real Madrid 0-0 lawan Betis. Terus mereka juara La Liga 4 pekan lebih cepat. Nah sekarang musim ini Madrid juga menutup musim melawan Real Betis. Skornya 0-0. Dan juga mereka juara La Liga 4 pekan lebih cepat. Berarti itu kan sebuah cocokologi. Dan ada lagi tanggal final 1/6/2024. Kan di tanggal itu mas tanggal 1 ya. 1/6/2024. Kalau lu jumlah itu jumlah 15. 1 tambah 6 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 4 itu 15. Baru 2 itu cocokologinya. Satu lagi. Apa? Tiket terjual itu 11.373. Jadi 11.373. Kecil amat 11.373. Itu dia. Emang kapasitasnya segitu. Mana ada Wembley 11.000. 11.373. Lah, Wembley kan 80.000 Jam. Tiket terjual, Kang. Ya kan terjual pada saat kapan? Ya sekarang nih gue baca ini. Dijumlahin 15. 80.000 jumlahin 8. Pokoknya itu udah pasti cocokologi
valid itu tuh udah pasti. Nggak perlu cocok logi itu juga. metafisika udah Nggak perlu. gila Nggak perlu itu. cocok logi juga itu Madrid. statistik kalah itu dengan cocokologi gua kan. 70-30 Madrid gua Iya berani. sih, udah pasti sih. Nggak perlu Cuma cocok ya logi. itu kadang ketika udah berada di atas angin ada aja yang bikin drop gitu kan. Tapi si Mr. Alis tebal mah gue nggak yakin Iya. tuh. Alis mereka selalu waspada sih, gue yakin si Ancelotti itu. Ya Ancelotti kalau udah alis The Rock Udah gini nih udah ngangkat satu nih. Nah, udah gitu. kelar sih. Nah prediksi lu deh. Kira-kira nanti final apakah kejadiannya bakal kayak Real Madrid lawan Juventus 4-1 atau Gue 3-1 Liverpool gue yakin. 1-0 Gue prediksi gue 3-1 lah selisih 2. Madrid Tapi kan? Madrid Oh, iya. main atas. Iya kan? Betul, setuju Iya. gua. 3-1. Lu prediksi berapa? 1-0 doang? Aduh, gua takut ngejinx Iya, terserah. Tapi Gua 1 sama di waktu normal tapi 4-1 di extra time. wah, lu kira 2013 Lawan 2014 Atletico. kejadian. La Decima. Susah. Kan 10 tahun, Kang. Mengingat 10 tahun La Decima. Bener. Jadi kejadiannya akan terulang di 2024. Ini 2014 ya. Betul. Persib juga juara nih. Nah, 10 tahun yang betul, lalu. betul. Iya. Wah, Bener ini juga, mah udah bener. cocokologi yang udah ngalahin statistik, Kang, udah pasti. Biru putih menang. Betul. Kecuali di ya, udah. Di biru alam lainnya. Iya, biru alam. Ya udah itu dia prediksi kita scorer ya di atas angin memang Madrid yang juara tapi ya kita nggak tahu. Ya kalau bisa Dortmund berbuat juara apa. juga mungkin Jafra yang sedih tapi fans netral Senang. walah semua pokoknya. Tapi nggak apa-apa lah. Semua tim di luar Madrid mendukungnya Dortmund. Madrid berdiri sendiri. Apalagi yang merah biru tuh, yang selama musim ini menjadi bunglon di mana-mana. Kadang jadi merah, nah di final jadi kuning tuh. Merah biru. Iya. Ya udah itu aja. Skor Radar kali ini, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya menuju Euro, Road to Euro 2024. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Fajar Zulfami pamit, Kang Jalu pamit. Bye bye.